jangan seorang ingin sengaja menjatuhkan citra seorang muslim dengan sengaja berusaha menyebarkan segala aib-aibnya, segala keburukan-keburukannya tanpa ada dalil yang menghalalkan hal tersebut. Karena hukum asal kita adalah sitar, hukum asal kita menutup aib orang lain kecuali ada dalil yang mengharuskan kita untuk menyebarkan aib tersebut. Ya. Hukum asalnya kita menutup aib orang lain. Kalau kita punya dalil untuk menghalalkan kita menyebarkan aibnya, maka silahkan. Taib. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil tentang pentingnya menutup aib orang lain. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasturu 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia kecuali Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Jadi tidaklah seorang hamba menutup aib saudaranya ya di dunia kecuali Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Saya ingatkan ikhwan, kalau kita tidak melihat aib saudara kita itu lebih tentram hati kita. Kalau kita tidak mendengar aib-aib saudara kita, kita lebih khusyuk dalam salat. Maka jangan kita mencari-cari kesalahannya. Kalau orang menceritakan kejelekan orang, bilang maaf saya tidak mendengar. Cerita yang lain aja. Jangan cerita itu. Lebih tentram hati kita. Karena kalau kita sudah dengar aib orang, akan banyak hal di hati kita. Kita ingin komentar, kita merendahkan dia, belum tentu dia lebih baik, kita lebih baik daripada dia misalnya. Banyak hal yang akan muncul di hati kita. Mungkin kita benci sama dia, padahal kita tidak tahu banyak kebaikannya. Oleh karenanya, seorang kalau bisa tidak mendengar aib orang itu lebih baik. Tapi seandainya ternyata dia diuji oleh Allah dengan melihat aib orang lain, dengan mendengar aib orang lain, kesalahan orang lain, maka hendaknya dia tutup ya aurat atau aib orang lain tersebut. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya. Dalam hadis ini disebutkan ditutup aibnya di akhirat, tidak disebutkan di dunia. Namun datang dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim juga, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hurairah juga, kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi ternyata kalau kita menutup aib orang lain, aib kita ditutup di dunia dan juga ditutup di akhirat. Sama-sama penting, di dunia kita ingin aib kita ditutup, terlebih lagi di akhirat. Maka di antara sarana agar aib kita ditutup, tutup aib orang lain. Kalau Anda ingin aib Anda tidak diketahui oleh orang lain, maka tutup aib orang lain. Kalau Anda mencari-cari aib orang lain, suatu saat aib Anda akan dibongkar, cepat atau lambat. Yang bongkar Allah Subhanahu wa taala. Adapun tertutup aib di akhirat maksudnya apa? Ada dua pendapat, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Apa maksudnya aib ditutup di akhirat? Pendapat pertama yaitu bahwasanya aibnya tidak dibongkar di khalayak. Hadis-hadis datang menjelaskan bahwasanya sebagian orang dibongkar aibnya di hadapan khalayak. Ya. Tatkala di padang mahsyar aibnya sudah dibongkar. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang minta-minta di dunia, ya. La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa fi wajhi muz'atu lahmin. Senantiasa seorang minta-minta tidak punya malu sampai dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Ya. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang punya dua istri, yang dia condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat badannya apa? Miring. Malu dilihat banyak orang. Kenapa miring, Mas? Dulu istri saya dua. Saya condong kepada satunya. Tidak adil, ya. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati. Ya, ka'amsali dzarfi suwarir rijal. Orang-orang sombong pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi kecil seperti semut, tapi bentuknya bentuk manusia. Yakshahumudz dzul min kulli makan. Maka kehinaan meliputi mereka dari segala sisi. Allah permalukan mereka di hadapan khalayak. Nah, kalau orang bermaksiat di dunia, namun dia tutup maksiat saudaranya, dia tahu saudaranya punya aib, dia tidak pernah cerita, dia lihat tapi dia tutup. Karena saudaranya tersebut maksiat diam-diam,
tidak menampakkan kepada khalayak, dia tutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di akhirat kelak. Ini tafsiran pertama, maksudnya Allah tidak akan nampakkan di khalayak. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, tatkala Allah menghisap seorang mukmin, fayudnihi, maka Allah dekatkan mukmin tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayadau kanafahu, kemudian Allah pun menutup hambanya tersebut. Antara Allah dengan sang hamba saja, tidak di hadapan khalayak. Maka Allah buka catatan amalnya, maka Allah ingatkan, kau pernah bermaksiat demikian, kau pernah bermaksiat demikian. Dia mengatakan, na'am ya Rabb, na'am ya Rabb, ya benar, Allah bongkar. Tapi antara Allah dengan dia, Allah tidak bongkar aibnya di hadapan khalayak. Ini pendapat pertama. Artinya aibnya ditutup di mata khalayak, umat, tapi Allah mengingatkan hal tersebut kepada dia. Pendapat yang kedua kata Al-Qadhi Iyad, maksudnya Allah tutup aibnya, benar-benar Allah hapus. Sehingga tidak dihisap, tidak diungkit tatkala dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tidak ada karena Allah tutup, seakan-akan tulisannya tertutup. Namun kata Al-Qadhi Iyad, yang lebih kuat pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Ini sering saya sampaikan bahwasanya semua yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut pendapat yang lebih kuat, pendapat banyak ulama, bahwasanya dosa yang sudah kita bertobat darinya pun tetap akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa yang sudah kita bertobat darinya, ya. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, "Wa ya sawatahu minka wa in afaut." Ya Allah, sungguh memalukan, ya, malu di hadapanmu meskipun kau maafkan dosaku. Ya. Tapi paling tidak, kalau Allah kita menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita di hadapan khalayak. Malu kalau kita dibongkar aibnya. Dibongkar di hadapan kawan-kawan kita, dibongkar di hadapan orang tua kita, di hadapan anak-anak kita. Anak kita bilang, kirain Abi orang soleh. Ternyata nakal juga, ketahuan sama anak-anak, ketahuan sama murid-murid kita, ketahuan sama guru-guru kita, memalukan.